Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat wa tanzilul barakat wa tahsuluhun nafahat wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wal qudwatil gadat Muhammad ibn Abdullah khairin mahlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amalil ummah wa fatar rahmat wa ashabihi nujumal ihtida' musamil iktida' wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada dan mahata bihi ilmullahi wa midad kalimatillahi ta'amat amma ba'd. Ayyuhal aba akhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam limpahan rahmat nikmatnya, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah, dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'azara hadirin rahimakumullah, kita sudah penghujung akhir bulan Ramadan, penghujung akhir bulan Sya'ban. Sekarang tanggal berapa? 21 tadi 20. Malam ini 21. Malam ini 21, besok 21 Mas. 21. Sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Ini sudah penghujung Sya'ban. Bagaimana Nabi mengatakan meminta selalu kepada Allah keberkahan. Berkah itu penting dalam kita tuntut, yang kita minta kepada Allah itu berkah itu penting. Berkah di waktu, berkah di umur, berkah di harta, berkah di penglihatan, pendengaran, pemahaman. Berkah itu ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Yang perubahan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih dekat sama Allah, itu namanya berkah. Jadi ketika di hari ini kita diberikan oleh Allah limpahan kesempatan untuk taat kepada Allah, maka hari ini Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, umur kita. Tapi sebaliknya, kalau Allah jauhkan kita dari pendekatan diri kepada Allah, berarti Allah hilangkan keberkahan itu. Makanya Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan, kata Nabi. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itu yang diminta oleh Nabi, keberkahan, dan sampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa minta disampaikan karena bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Banyak kita dengarkan athar riwayat mengatakan, man fariha bidkhil Ramadan haramallahu jasadu 'ala niran. Orang yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api nerakanya Allah. Kebahagiaan itu perilaku hati. Siapa yang bahagia dengan masuk Ramadan? Atau ada ganjalan dalam hati kita ketika masuk Ramadan ini?
ganjalannya aduh terawih lagi, puasa lagi terawih, dah masjid ni 20 rakaat pula, dah terawih, 11, 20 masjid, masjid 20 20 apa? 20, bukan 8 ya tak? Pernah dulu, alhamdulillah berubah. Alhamdulillah 20. Ada beban kan? Aduh, puasa pula. Ada yang ganjil dalam. Kalau kita bahagia, makanya bahagia, senang di dalam ketaatan itu adalah sesuatu yang istimewa. Karena kita solid bahagia atau senang merasakan talabut, kenikmatan, kelezatan dalam ibadah itu solid. Kita sampai detik ini mungkin belum pernah ngerasa kenikmatan dalam ibadah itu, mungkin belum pernah kita. Pernah tak kita? Pernah? Jadi wali nanti. Kalau pernah, kita kalau pernah jadi nikmat merasakan ibadah itu wali gitu. Atau kenikmatan yang kita rasakan saat ini adalah sikon, situasi dan kondisi. Kalau makna belajar sama Habib, ya kan Habibnya. Kalau orang ustaz lain, tak ada. Ada. Makna baca Quran, dengarkan imam baca Quran. Kenapa? Imamnya yang baca, suaranya bagus. Nikmatnya kita belum masuk ke nikmat dalam ibadah itu. Kita itu karena sikon, situasi dan kondisi kita yang mendukung sehingga kita nyaman. Ibadahnya belum gitu, merasakan talabut, kenikmatan. Kalau sudah nikmat itu kan rasanya nanda berpindah, nanda lepas dengan nikmat itu. Itu nikmat, kesenangan, kebahagiaan. Becak kita ada orang nunjuk duit 200 juta, besok nak dapat duit 200 juta, senang tak kita? Oh, bukan main senang kita. Itu senang itu. Senang nak dapat duit. Kalau Ramadan tuh, kalau senangnya itu juga, nak masuk Ramadan, kita adalah orang yang istimewa. Ada kesenangan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilahnya besar. Yang antara itu tadi tuh, Allah haramkan jasad ini daripada api neraka. Bahagia be. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk uang yang hatinya diberikan kesenangan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau ana sanah kullaha Ramadan. Itu sering kita dengar kan? Kalau seandainya Rasulullah katakan, kalau seandainya umatku ini mengetahui ada apa di bulan Ramadan, maka niscaya umatku itu akan menginginkan, berharap sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan dulu. Kenapa? Karena keistimewaan bulan Ramadan. Ulama mengatakan li'anal hasan al-istimah, karena hasanat itu terkumpul di bulan Ramadan. Wa amal mudha'afah, amal-amal kita berlipat-lipat ganda pahalanya yang Allah berikan kepada kita. Amal itu berlipat ganda pahalanya. Amalan sunnah dapat pahala apa? Wajib. Amalan wajib Allah lipatkan gandakan sampai 70. Lipatan ganda pahala itu. Makanya yang ditimbang di mizan itu amal kita apa pahalanya? Pahalanya. Amalnya kadang sama gitu. Ucap kita yang ini. Amalnya sama. Pahalanya sama tak? Beda yang nyendai, tidak nyendai. Sama tak? Beda. Beda lah. Beda. Yang ihtimam senang dengan tidak senang. Beda kawan. Pahala itu beda. Tapi amalnya walaupun sama. Yang ditimbang itu kayak gitu. Makanya mereka salafus sholihin kalau masuk Ramadan itu, amalan-amalannya supaya dapat nilai pahalanya besar, mereka rubah. Rubah apa? Dengan cara apa? Nadarkan. Supaya apa? Karena mengharapkan dengan pahala tadi, amalan sunnah pahala wajib,
Amalan wajib Allah lipat gandakan sampai 70 lipat ganda. Jika mereka masuk bulan Ramadan, langsung mereka ngejar untuk mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Nah, seperti duduk i'tikaf di masjid. I'tikaf masjid ini, duduk di sini dapat pahala tak kita? Masjid ini dapat pahala tak? Duduk masjid itu ibadah kan? Bukan. Duduk masjid itu bukan ibadah. Kapan ibadahnya? I'tikaf tidak. Dan dia tidak dapat pahala. Sebab masjid masalah niat i'tikaf. Dapat ya niat ku i'tikaf duduk di dalam masjid ini selama aku berada dalam masjid ini lillahi ta'ala. Tulislah di situ. Ada. Asang niat i'tikaf. Dia dapat pahala. Niatkan. Dia dapat pahala. Niatkan. Mereka rubah. Mereka nazarkan. Nazartu i'tikaf fi hadal masjid madumtu lillahi ta'ala. Habisnya niat aku nazarkan i'tikaf duduk dalam masjid ini selama aku berada dalam masjid ini lillahi ta'ala. Habisnya niat nawaitu i'tikaf manzura fardhan lillahi ta'ala. Niatku i'tikaf yang telah aku nazarkan lillahi ta'ala. Pahalanya apa? Wajib. Kalau masuk Ramadan 70 lipat ganda pahalanya. Salat tarawih. Salat tarawih apa hukumnya? Sunnah. Kalau dinazarkan wajib. Nazarkan. Kapan nazarnya? Pas nak salat. Jangan kaki malam ngomong hari ni. Aku nak nazar ke salat tarawih kaki dah tegawi. Ada. Nazarkan kapan? Pas nak salat deh. Nazarkan. Pas nak takbiran. Lihat. Aku nazarkan salat tarawih 2 rakaat lillahi ta'ala. Lihat. Usalli fardhu tarawih makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pahalanya apa? Wajib. Salam. Niat lagi. Atau nazarkan 20 rakaat. Aku nazarkan salat tarawih 20 rakaat malam ini lillahi ta'ala. Salat 20 rakaat. Pahalanya apa? Wajib. Niatnya sunnah apa wajib? Wajib. Niatnya usalli fardhu tarawih. Bukan usalli sunatan tarawih lagi. Kenapa? Karena sudah wajib. Kenapa? Karena amalan pahala tadi berlipat-lipat ganda. Makanya amal mudha'afah kalau masuk Ramadan. Makanya Nabi itu pengen sampai ke Ramadan. Kenapa? Karena berlipat-lipat ganda yang Allah berikan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Wa ta'atul maqbulah, taatan diterima oleh Allah kalau di bulan Ramadan. Kita ni taatnya namanya ketaatan kita belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, amal kita diterima oleh Allah. Wa dhurmal firah kata ulama. Allah berikan ampunan dosa ketika masuk Ramadan. Banyak. Allah berikan ampunan dosa banyak. Bahkan dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suatu riwayat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kana awalul Ramadan, jika datang malam pertama bulan Ramadan, yaqulullahu taala, lalu Allah katakan kepada hamba-hambanya, firman Allah Subhanahu wa taala, man dalladzi yuhibbuna fa nuhibbu. Mana hamba-hambaku yang mencintai aku pun akan mencintai mereka. Wa man dalladzi yutalibuna fa natlubu. Mana orang-orang yang mencari kami pun akan cari dia. Man dalladzi yastaghfiruna fa naghfir lahu bi hurmati Ramadan. Mana mereka orang-orang yang meminta ampunan kepada kami akan berikan ampunan kepada mereka. Semuanya itu karena kemuliaan bulan Ramadan. Fayamurullah al-kiramil katibin di Ramadan. Lalu Allah perintahkan malaikat-malaikat tukang catat di bulan Ramadan bi an yaktubu lahumul hasanat, untuk mereka mencatat amal-amal baik, wa la yaktubu alaihimus sayiat, tidak mencatat amal buruk. Kenapa tidak catat? Yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum madiyah, karena Allah akan berikan ampunan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ayatnya. Kapan itu? Jika masuk bulan Ramadan. Wadul balfiyah. Istimewa sudah masuk Ramadan itu. Kalau sudah masuk Ramadan itu istimewa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan idza hala ila Ramadan,
Jika masuk datangnya hilal di bulan Ramadan, nasaha arus wal kursi wal malaika wa mudrunahum, maka akan teriak arusnya Allah, kursinya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, dan makhluk-makhluk yang ada di langit. Nah, teriak apa? Tuba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima indallah ta'ala alhamdulillah karamah. Karena di sisi Allah mereka mendapatkan kemuliaan kalau sudah masuk Ramadan. Ini katakan. Wastaghfarat lahum as-samsul wa qamal wa kawakib wa tuyur fil awa wa sama' fil ma' wa kullu birru ala wajhil ardi fil lail wan nahar. Akan memintakan ampunan untuk mereka. Siapa? Matahari, bulan, bintang-bintang di langit, burung-burung yang terbangan, ikan-ikan yang di laut, setiap makhluk Allah yang mempunyai ruh yang ada di muka bumi ini, baik malam hari, siang hari, akan memintakan ampunan untuk umat Nabi Muhammad. Illa syayatin alaihim la'nah, kecuali syaitan-syaitan yang dilaknat oleh Allah. Wa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadun minhum illa yaghfirlah. Jika sudah terbit fajar pada pagi hari di bulan Ramadan, Allah tidak tinggalkan satupun umat Nabi Muhammad kecuali mereka yang mendapatkan ampunan. Jadi kalau sudah masuk Ramadan itu Masya Allah, sudah keistimewaan yang Allah berikan itu luar biasa. Kalau masuk Ramadan, makanya bersemangatlah kita di bulan Ramadan ini, karena Allah akan mengampuni dosa kita. Karena dalam hidup kita ini, sebagaimana Sayyidina Ali itu mengatakan apa? Al-Bani Adam itu apa? Halagu. Kita ini binasa, kata Sayyidina Ali. Walakinnahum, akan tapi indahum, di sisi mereka itu mayusalimu, ada sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Tanya ya Ali, apa maksud mereka ini celaka? Mereka ini celaka apa? Kita nih dosa-dosa mereka. Kita celaka dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap dosa maksiat pasti akan diadab. Pasti setiap maksiat yang kita lakukan pasti akan diadab. Tapi di sisi kita juga ada yang menyelamatkan itu. Apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk Ramadan, Allah akan berikan ampunan di sisi kita. Itu kenikmatan umat Nabi Muhammad SAW. Tinggal minta ampun. Masuk Ramadan, dengan sendirinya kita akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kecuali mereka orang-orang yang memang riwayat mahjubin anil maghfirah rahmah. Mereka orang-orang yang tercegah mendapatkan ampunan rahmatnya Allah. Atau banyak. Siapa yang mereka tidak dapat ampunan rahmatnya Allah? Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang suka bertengkar, orang yang suka mabuk, orang yang suka berzina, orang yang senang dengan ramalan, yang melakukan sihir, kemudian yang ughul walidain, durhaka sama orang tua, kemudian orang-orang yang getat, suka ngadu namam, suka ngadu domba, itu tidak akan pernah dapat ampunan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan Ramadan dia tidak akan pernah dapat ampunan rahmatnya Allah. Hindari maksiat itu, kita akan dapatkan ampunan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika bulan Ramadan, Allah wajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib hukumnya. Dalam hukum syariat, puasa itu menjadi 4 hukum. Terkadang hukumnya wajib puasa itu. Terkadang hukumnya sunnah. Terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya haram. Puasa itu tidak akan jadi hukum mubah. Puasa itu tidak akan pernah jadi hukumnya mubah. Kenapa? Karena asal hukum puasa itu sunnah. Nah, jika asal hukum puasanya sunnah, hukum apapun, jika asal hukumnya sunnah, maka tidak akan pernah menjadi mubah. Seperti contohnya nikah. Nikah itu 4 hukum juga. Asal hukumnya pernikah sunnah. Pacak jadi sunnah, pacak jadi wajib, pacak jadi makruh, pacak jadi haram nikah tersebut. Pacak jadi mubah tak? Kenapa? Karena asal hukumnya sunnah, kata ulama. Setiap asal hukum sunnah itu tidak akan pernah hukum berikutnya adalah mubah, tapi bisa jadi wajib. Perkara sunnah itu kapan bisa jadi wajib? Kapan perkara sunnah akan jadi wajib? Kapan?
Hah? Waktu tersahar. Perkara sunnah bisa jadi wajib kapan? Hah? Apa? Dinadarkan. Ingat perkara sunnah bisa jadi wajib kapan? Ingat itu hukum itu. Perkara sunnah itu bisa jadi kapan? Nadarkan. Asal hukumnya sunnah. Kalau yang mubah bisa jadi sunnah. Perkara mubah bisa jadi sunnah. Kapan? Diniatkan. Diniatkan. Karena kaidahnya innal wasail hukmul maqasid. Perkara innal wasail hukmul maqasid. Perantara itu hukum dengan maksud tujuannya. Misal, minum apa hukum minum? Mubah. Hukum minum? Mubah. Kapan bisa jadi pahala? Niatkan minum supaya kuat untuk taat ibadah kepada Allah. Maka minum ini yang jadi wasilah ini karena tujuan untuk taat kepada Allah, maka minum pun jadi taat kepada Allah. Kenapa? Karena perantara itu tergantung hukumnya. Perkara yang sunnah bisa jadi wajib dengan nazar, perkara mubah bisa jadi sunnah dengan niat. Puasa dewe asal hukumnya adalah sunnah. Kalau perkara itu hukum asalnya sunnah, maka tidak akan jadi mubah, tidak akan jadi mubah. Nah, apapun perkara yang asalnya sunnah itu tidak akan pernah bisa jadi hukumnya mubah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Nah, puasa pun juga sama. Kapan puasa itu wajib? Hah? Yang pertama, kapan puasa itu wajib? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya jadi wajib. Yang kedua, kapan puasa itu jadi hukumnya wajib? Hah? Nazar. Kemudian qada. Kemudian membayar kafarat. Kafarat itu ada berapa? Ingatkan, ada 3. Kafaratul udma itu ada 3. Kafarat itu. Yang pertama kafarat dihar, yang kedua kafarat gatal, yang ketiga kafarat jima di Ramadan. Yang pertama kafarat dihar. Dihar itu apa? Dihar itu adalah kalimat untuk menceraikan istri dengan niatan menceraikan istri, lalu menggunakan bahasa tubuh yang diumpamakan sama seperti mahramnya. Seperti contohnya si laki itu nak nyeri ke bini, dia ngomong kepada bininya, anti alaya kadhri ummi, kau ini seperti pundak ibuku. Tapi niatannya dihar, tujuan menceraikan. Kau ini seperti pundak ibuku, mata kau seperti mata ibuku, hidung kau seperti hidung ibuku, jempol kau seperti jempol ibuku. Apapun bagian tubuhnya yang dinisbahkan kepada mahramnya, ibunya, anaknya, dolonya, bibiannya, maka si bini itu jadi dihar. Kalau tidak dilanjutkan dengan kalimat tolak setelahnya, maka hukumnya dihar. Jika dilanjutkan dengan kalimat tolak setelahnya, maka hukumnya jatuhnya tolak, bukan hukum dihar. Paham? Misalnya si laki tadi ngomong anti alaya kadhri ummi wa talaqtuki, kau ini seperti pundak ibuku, kucerikan kau. Si laki tadi contohnya ngomong seperti itu, maka hukumnya jadi hukum apa itu jadi? Bukan, itu hukumnya namanya tolak. Kenapa tolak? Karena ada kalimat setelahnya itu tolak. Tidak kata hukum dihar. Tapi kalau dia ngomong anti alaya kadhri ummi, kau ini seperti pundak ibuku, maka hukumnya dihar. Di hari ini dia tidak baca rujuk sama istrinya, kecuali membayar kafarat. Apa kafarat dihar? Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut.
2 bulan berturut-turut. Apa hukumnya? Puasanya wajib. Paham? 2 bulan berturut-turut. Itu kafarat zihar. Yang kedua, kafarat gatal. Tapi ingat zihar itu dengan niat zihar ya. Kalau tidak niat zihar, tidak. Misalnya bininya laki ngomong muji, "Oi dek, mata kau ni cak mata ibu aku. Oh dek, gaya kau ni cak gaya ibu aku." Nah, hantiknya. Zihar dah aja. Tidak. Manggil bininya umi, ibu. Kita manggil bini kita ibu misalnya, bu. Kita manggil ibu kita ibu, manggil bini kita ibu, ngajarkan anak-anak kita. Ada, bu. Kadang bini kita manggil kita ayah. Nah, zihar enggak itu. Nah, zihar itu jika niat, paham? Nah, zihar itu dilakukan dulu di masa jahiliyah. Orang-orang itu ketika nak mencarikan istri dengan kalimat di zihar. Yang kedua adalah kafarat gatal, membunuh sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau sengaja, bunuh, kisos. Kecuali dimaafkan ahli warisnya, lepas. Tapi tetap membayar kafarat. Tidak sengaja itu banyak contohnya. Misal kecelakaan, bawa mobil kebetulan meninggal uang itu. Kita sopirnya atau yang di dalam mobil kita meninggal, itu wajib bayar. Itu termasuk membunuh gitu. Atau kita gali sumur, tak tahu ada orang nyampak di sumur itu termasuk membunuh gitu, walaupun tidak sengaja. Itu wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? 2 kafaratul ujmah, memerdekakan hamba saya atau puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu yang ketiga adalah jima fi Ramadan. Di siang hari membatalkan puasanya di jima dalam Ramadan. Puasanya juga jadi hukumnya wajib. Kafaranya 3, memerdekakan hamba saya, kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu lagi baru memberikan makanan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud, 60 orang miskin. Kalau yang jihad dan gatal itu cuma 2, merdekakan atau puasa 2 bulan. Ingat itu. Jadi hukumnya wajib. Apalagi puasa itu hukumnya wajib. Ramadan, qadha, kafarat, nazar, lagi. Yang 5. Puasa, haji dan umrah. Yang bagi mereka yang nyembelih, yang tak mampu nyembelih. Seperti haji tamattu. Haji tamattu kan kena dam. Damnya apa? Nyembelih kambing. Kalau tidak kasih duit, puasa 3 hari di sana, 7 hari kalau dia balik. Apa hukumnya? Wajib puasa itu. Lalu yang terakhir, puasa istisqa. Kalau diperintahkan oleh hakim. Kalau hakim memerintahkan, presiden memerintahkan umat Islam wajib puasa untuk melakukan salat istisqa, maka puasanya itu hukumnya jadi wajib. Itu hukum puasa wajib. Yang kedua, puasa itu hukumnya sunnah. Kapan puasa itu hukumnya sunnah? Puasa itu hukumnya sunnah dibagi. Ada yang berulang-ulang setiap tahun. Contohnya yang berulang-ulang setiap tahun apa? Puasa Arafah. Puasa lagi Sita Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Apa lagi? Tasyu'a, Asyu'a, Rajab, bulan Muharram. Kemudian 10 awal di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang berulang-ulang setiap tahun. Ada lagi yang berulang-ulang setiap bulan, maya taqrabi taqrabil syuhur. Berulang-ulang setiap bulan. Contohnya puasa apa? Ayamul bid dengan ayamus sud. Hari terang dan hari gelap. Hari terang itu tanggal berapa?
13, 14, 15. Hari gelap 28, 29, 30. Kalau sampai 29 berarti tanggal 1. Itu ayam sud, hari gelap. Kemudian ada yang berulang-ulang tiap minggu, yaitu Senin, Kamis, Jumat. Jumat itu sunnah puasa. Tapi digabungkan dengan sebelumnya. Yang paling afdal puasa sunnah itu yang mana? Puasa Nabi Allah Daud, sehari puasa, sehari puasa, sehida. Kemudian hukum puasa itu hukumnya makruh. Kapan dimakruhkan puasa itu? Kalau ifrat, mensendirikan karena harinya bukan karena waktunya, bukan tanggalnya. Contohnya apa? Ifrat mendahulukan puasa cuman hari Jumat be, hari Sabtu be, hari Minggu be. Kenapa hari Jumat be makruh? Karena Idul Muslimin, Id bagi kaum muslimin. Tapi kalau digabungkan dengan sebelum atau sesudahnya, Jumat Sabtu atau Kamis Jumat, maka Jumat itu sunnah hukum puasanya. Hari Jumat Idul Muslimin, kalau Sabtu Idul Yahudi, kalau Ahad Nasrani. Atau puasa kata ulama makruh itu apa? Puasa dahar, puasa tiap hari, puasa terus setiap hari puasa. Apa hukumnya? Makruh. Kalau bagi wong yang ditakutkan akan bahaya, atau meninggalkan perkara wajib, makruh. Tapi kalau sudah terbiasa, maka sunnah dia untuk puasa, tidak dimakruhkan kata ulama. Anak ketemu sama wong, ya Masya Allah, tiap hari, yomiyah, tiap hari dia puasa. Tiap hari dia puasa, Masya Allah. Dan dia punya maziyah, punya kelebihan. Dia punya kelebihan, baca ada kabar-kabar yang bakal terjadi, dia sudah dapat kabar itu. Dia pernah telepon anak, dia mimpi cani, dah lama dari itu, jadi tsunami di Palu, yang tanah bergerak itu, yang menggelamkan satu kampung. Dia nelpon lagi, itulah yang anak jenguk di mimpi anak. Bayangkan, Masya Allah, orang seperti itu. Ada lagi puasa yang diharamkan, yang terakhir. Kapan diharamkan puasa? Dibagi dua, haram itu. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah itu kapan? Puasa siapa? Haram, tidak sah. Haram, sah. Ada dua. Haram sah, haram tidak sah. Kapan haram tapi sah puasanya? Puasa siapa? Puasa istri tanpa izin suami. Diharamkan bagi istri puasa tanpa izin suami. Bayangkanlah, suami itu punya hak, harus didahulukan dibandingkan hak Allah yang sifatnya selain wajib. Jika sang istri puasa tanpa izin suami, hukum puasanya haram dan sah puasanya. Walaupun puasa wajib, tapi dengan syarat. Wajib ini puasa yang fardhu, yang tarahi. Jadi kan puasa qadha, puasa wajib yang qadha. Misalnya puasa qadha ini. Kapan diwajibkan? Secepatnya fardhiyah, kadang tidak diwajibkan fardhiyah. Contoh, bagi perempuan yang dalam keadaan haid, nifas, uzur dia, maka boleh bagi dia mengqadha puasanya, tidak diwajibkan fardhiyah.
Artinya kapan deh? Di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, selama sepanjang setahun itu boleh dia qadha, tidak wajib cepat-cepat. Kenapa? Karena uzur. Boleh bagi dia untuk membatalkan puasa. Tapi bagi mereka yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka wajib furiyah, wajib secepat-cepatnya untuk qadha puasa. Nah, misalnya dia ada puasa, maka di tanggal 2 Syawal dia wajib puasa. Kalau dia tidak puasa, berdosa dia. Nah, istri tadi, jika puasanya wajib, tapi boleh tarakhi, boleh nanti, lalu dia puasa tanpa izin suami, hukum puasanya sah tapi berdosa, walaupun itu perkara wajib. Kenapa? Karena tidak wajib furiyah bagi dia. Tidak wajib cepet-cepetnya bagi dia. Tapi yang wajib cepet-cepetnya tanggal 2, walaupun tanpa izin suami, tidak ridho suami tetap sah dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum wajib puasa dia wajib secepat-cepatnya. Kita hati-hati. Istri yang puasa, apalagi puasa sunnah tanpa izin suami, hukumnya haram. Kenapa? Karena ada hak suami terhadap dia. Hak apa? Hak jima. Jadi suaminya tercegah untuk menjimai dia. Beda kalau seandainya sebaliknya. Makanya misalnya makan obat untuk melancarkan haid, itu kan ada hak suami, itu harus izin suami itu. Tapi beda kalau seandainya makan obat untuk mencegah supaya tidak haid, tidak butuh izin suami nih. Asal dia tidak membahayakan diri dia, boleh. Kenapa? Karena tidak hak suami. Itu haram sah. Yang kedua, haram tidak sah. Itu puasa apa? Puasa Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, nisful akhir bulan Sya'ban, nih pertengahan akhir bulan Sya'ban, haram puasa sekarang ini. Kecuali kata lama mau, puasanya qadha wajib, seperti qadha, bayar kafarat atau nazar, atau puasa wirid, Senin Kamis. Kalau sekarang ini boleh puasa, boleh. Kalau biasanya Senin Kamis puasa. Atau wasal, nyambung, tanggal 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, terus boleh. 18 puasa, 19 tidak puasa, 20 sudah tidak boleh lagi puasa. Itu nyambung kata ulama. Selain itu haram dan tidak sah kalau sekarang ini kita puasa. Kenapa? Karena nisful akhir bulan Sya'ban sudah tidak boleh lagi puasa sunnah. Itu puasa hukumnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi puasa tidak sah itu Yaumul Syak, hari ragu-ragu, tanggal 30 Sya'ban. Nah, hari tanggal 30 Sya'ban itu ragu-ragu. Ini katakan, idza tahaddatsa an-nas bi ru'yah hilal aw syahida man lam tuqbal syahadatu bi ru'yatil hilal. Ya, ada wong bercerita, oh, masuk tanggal 1 Ramadan, hari ini salah satu malam. Tidak, tanggal 30 Sya'ban. Tidak, 1 Ramadan. Ribut ini. Nyebar gitu isu itu. Haram untuk puasa. Kecuali dengan ada wong yang meloi hisab, itu tidak ada masalah. Ini tahadus nas, cerita manusia viral, tapi tidak kati penentuan. Hakim tidak tentukan, siapa yang nyampaikan juga tidak tahu. Itu yang musyak, haram puasa tanggal 30 Sya'ban. Ini katakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bahas? Ini takhir majlis kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi di bulan Syawal. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan tidak baik, masuk Ramadan, tingkah laku yang tidak baik, Anda minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya, dan juga minta doanya. Jangan lupa doakan anak. Mudah-mudahan bisa sehat walafiat dan insyaallah bisa istiqamah. Dan ketemu lagi nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fil baqi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fil baqi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa 'inna 'ala qiyam siyam qiraatul Qur'an wa ihfadna min adh-dhunub wal atham bi jahi khairil anam. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina Allahumma salli wa hamalatal muqarrabin. اللهم أغننا بعلم زينا بحلم أكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شرف الرضاك ولا تولنا وليا شواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك
wa subhanallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma'akum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.